Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang akan menjelaskan tentang agama dan kekerasan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah agama yang beranggotakan Nadita Herunisa, Kevin Andreas, dan Muhammad Rehan Fadilah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nadita Herunisa. Yang pertama ada pengertian agama. Pengertian agama menurut Derajat, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Kemudian ada menurut Glock dan Stark, agama sebagai simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi. Agama disebut Hadikusuma dalam Bustanuddin Abu sebagai ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya. Ada juga yang menyebut agama sebagai suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi untuk disebut agama, yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik dengan mana makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang di dalamnya juga mengandung komponen ritual. Oke, next. Kemudian pengertian kekerasan itu sendiri, kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal, yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan antar agama itu sering terjadi, tidak hanya di dalam atau luar negeri. Yang lebih menyedihkan lagi, kekerasan antar agama ini selalu berulang setiap tahun dan menimbulkan luka yang dalam bagi masing-masing pihak. Kemudian akan dilanjutkan oleh Raihan Fadilah. Hubungan agama dan kekerasan. Agama dan kekerasan adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Nyatanya, kekerasan yang berhubungan dengan keagamaan sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjadi masalah selama bertahun-tahun. Ada satu foto yang menarik mengenai agama di Indonesia dalam menyikapi kekerasan antar agama. Islam itu indah, Hindu itu cinta, Kristen itu kasih, Buddha itu damai. Indahnya cinta kasih yang damai antar umat beragama. Jangan ada sara di antara kita. Nah, dari foto ini kita bisa melihat bahwa setiap agama di Indonesia selalu mengajarkan hal baik kepada penganutnya. Tidak ada satupun agama yang diakui di Indonesia mengajarkan hal-hal tidak baik kepada penganutnya. Setiap agama pasti memiliki jalan ajaran mereka masing-masing yang didasarkan dengan ilmu-ilmu baik sehingga nanti penganutnya dapat menjadi saksi bagi dunia dan membawa dunia ini menjadi lebih baik secara bersama-sama. Tapi bagaimana kenyataannya? Kekerasan antar agama masih sering terjadi dari tahun ke tahun. Apakah ini salah agama atau manusianya? Penyebab dari yang sebelumnya yaitu menurut kami penyebab kedua hal ini sangat sulit dipisahkan karena kurangnya rasa toleransi dan sikap fanatik. Rasa toleransi antar umat beragama cukup sulit dibangun selama beberapa waktu ini. Rasa curiga, rasa dendam, dan lainnya cukup mengambil bagian dalam mempersulit dipupuknya rasa toleransi ini. Dengan begini, akhirnya setiap orang dapat dengan mudahnya saling tersinggung satu sama lain, hanya karena statement atau argumen kecil. Jika toleransi yang kita miliki itu kuat, kita tidak akan mudah tersinggung hanya dari argumen kecil atau candaan seseorang. Namun tetap saja banyak orang yang masih mudah tersinggung dan menjadikan argumen kecil itu sebagai pemicu kekerasan antar agama. Berikutnya, mengenai sikap fanatik. Sejak awal, sikap fanatik bukanlah sikap yang baik dan perlu dibuang dari diri seseorang. Sikap fanatik akan membutakan seseorang dan tidak mampu melihat atau menyadari fakta-fakta yang ada di sekitarnya.
Sikap fanatik ini akan membimbing seseorang menjadi memiliki rasa selalu benar dan paling hebat yang pada akhirnya akan menyakiti orang lain. Di dalam kasus agama pun sama. Ketika rasa fanatik terhadap agamanya sudah mulai menguasai seseorang, maka orang tersebut akan meyakinkan dirinya bahwa agamanya yang terbaik dan paling benar dibanding yang lainnya. Lalu kalau sudah begitu, muncullah kekerasan yang sangat tidak diperlukan. Semua agama yang ada bersifat baik. Kita semua berbeda, tapi tetap satu. Kita semua berbeda, tapi tetap sama. Dan kita semua berbeda, tapi tetap baik. Sejak awal, Tuhan menciptakan semua ciptaannya sungguh amat baik. Tidak ada yang buruk sedikit pun. Selain itu, kita semua sama derajatnya di hadapan Tuhan. Jadi, untuk apa menganggap agamamu atau agamaku yang paling benar? Yang terakhir dilanjutkan oleh Kevin Andreas. Lalu untuk contoh kasus kami mengambil ada 4 kasus yang menarik perhatian publik di tahun 2018. Yang pertama di Lumajang terdapat pura yang dirusak oleh orang tidak dikenal. Lalu ada penyerangan ulama di Lamongan. Lalu ada pengeboman 3 gereja di Surabaya dan pengeboman gereja di Yogyakarta. Kasus-kasus di atas sangat merugikan pemeluk-pemeluk agama yang terkena serangan dan bahkan tetap meresahkan pemeluk-pemeluk agama lainnya. Kasus-kasus tersebut sampai ada yang memakan puluhan korban jiwa. Sudah saatnya kita mengambil bagian dalam menstop kekerasan yang mengatasnamakan agama ini. Sudah cukup duka yang ditimbulkan dari kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini. Mari bersama-sama kita jaga toleransi antar umat beragama dan mencegah kasus-kasus seperti ini terjadi. Lalu untuk penyelesaian, menurut kami, yang paling baik adalah dengan melalui para tokoh agama yang harus meyakinkan umatnya bahwa hidup dalam masyarakat yang beragam seperti negara kita yaitu Indonesia bukanlah sebuah dosa, sehingga kita tidak perlu memiliki kehendak untuk melenyapkan perbedaan. Keragaman adalah takdir kita sebagai umat manusia. Kita tidak perlu mempersoalkan keragaman, tetapi berlomba-lombalah untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh umat manusia, bukan kesengsaraan. Sekian dari kami. Terima kasih.